buat Bapak Ibu Guru. Pada saat ini saya akan membagi pemahaman mengenai selama saya di pendidikan guru penggerak. Temanya pada hari ini adalah pemahaman tentang komunitas praktis yang ada di sekolah kita mengenai budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita. Saya akan membacakan slide presentase saya. Mengapa perlu budaya positif diterapkan di sekolah kita? Bapak Ibu, guru harus memahami kebutuhan murid. Memenuhi kebutuhan murid dapat terwujud dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Apa itu Bapak Ibu budaya positif di sekolah? Ini ya Bapak Ibu, budaya positif dapat tercipta di sekolah dengan melakukan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, pada saat ini saya juga banyak melakukan kesalahan selama mengajar. Tidak membiasakan budaya positif yang ada di sekolah, terutama di sini ya Bapak Ibu, di hukuman dan penghargaan. Saya ini sering melakukan penghukuman dan penghargaan. Apalagi waktu saya di kemarin itu Bapak Ibu membuat program, apakah kamu tahu? Saya memberi penghargaan dengan memberi buku. Setelah CGP saya sadar ternyata penghukuman dan penghargaan sama tidak baiknya. Mengapa Bapak Ibu? Jadi fokus saya kemarin supaya anak-anak itu tertarik, saya memberi penghargaan dengan memberi hadiah. Ternyata salah Bapak Ibu. Makanya semenjak materi budaya positif itu saya stop. Gara-gara ini ya Bapak Ibu. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam. Nah, inilah Bapak Ibu, dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Inilah yang kesalahan saya lakukan. Melakukan pemberian hukuman dan hadiah dengan harapan saya anak-anak ini dapat berdisiplin. Ternyata hal itu menurut ahli psikologi, ahli pendidikan itu sesuatu yang salah. Seharusnya hukuman dan hadiah itu tidak kita berikan. Jadi pemberian disiplin positif itu adalah Bapak Ibu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam. Jadi lebih dari itu Bapak Ibu, bukan hanya kita kasih hadiah, kasih hukuman, kita berharap anak-anak itu melakukan disiplin. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia bukan hanya peserta didik, kita juga termasuk. 1. Apa itu perilaku manusia? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Perilaku manusia juga untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketiga motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu, yang pertama dan kedua itu tidak baik, kurang baik, karena orang termotivasi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, mengerjakan PR, motivasinya apa? Membawa baju olahraga apa? Seperti Miss Jupi, bawa baju olahraga supaya tidak dihukum Miss Jupi. Itulah perilaku yang sering terjadi di anak-anak kita. Apalagi perilaku motivasi anak-anak mengerjakan PR, motivasinya bukan supaya tahu, supaya ilmunya tahu, tapi nanti supaya jangan dihukum Miss Ika. Perilaku motivasi yang kedua itu Bapak Ibu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang sering saya lakukan Bapak Ibu. Saya sering mengasih gift kepada anak-anak supaya prasangka saya supaya anak-anak ini tertarik. Ternyata hukuman dan pemberian imbalan itu levelnya sama, tidak bagus. Yang bagus ini Bapak Ibu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sebagai pendidik menekankan ini, menekankan nilai-nilai yang mereka percayai. Apa yang mereka percayai? Apa yang kita beri
sampaikan kepada anak, tugas kita bagaimana kita meyakinkan anak-anak nilai-nilai yang baik itulah yang harus mereka percayai. Jadi ada 3 tadi motivasi orang melakukan sesuatu hal. Kadang-kadang pun kita seperti itu. Kita melakukan ini supaya jangan dihukum kepala sekolah. Contohnya, kita melakukan ini supaya dipuji kepala sekolah. Bukan yang ketiga ini, nilai-nilai apa yang harus kita terapkan sebagai guru di dalam sekolah. Sebagai yang ketiga ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol tugas kita. Posisi kita apa? Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol guru sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Manalah yang Bapak Ibu tempat kita di antara yang kelima ini pada saat ini? Perlu kita mengevaluasi diri. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Sebagai penghukum Bapak Ibu itu sebaiknya kita tidak melakukannya. Bagaimana posisi guru sebagai manajer Bapak Ibu? Guru sebagai manajer posisinya di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Bapak Ibu contohnya seperti ini. Siswa waktu mencoret meja, waktu kita suruh, kamu udah mencoret meja, hukumanmu cuci kamar mandi. Sebenarnya itu Bapak Ibu tidak beralasan. Kita waktu itu tidak sebagai manajer, karena di sini Bapak Ibu guru sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi Bapak Ibu, saya belajar juga di sini. Sebelum kita memulai ajaran baru, semulai kita masuk ke kelas, ajaran baru terhadap siswa, kita harus juga membuat kesepakatan kelas dengan murid. Untuk apa? Kita melibatkan siswa membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Biasanya Bapak Ibu, orang yang dilibatkan, baik itu dalam kepanitiaan, baik itu di dalam organisasi, pasti ada rasa bertanggung jawab terhadap apa yang disepakati. Contoh Bapak Ibu, ada pengalaman kita sebagai panitia dana, suatu Natal atau Israel, pasti ada rasa tanggung jawab kita, ada rasa kita terbeban untuk menanggung jawabi bagian dana itu. Itu sudah pasti hati dari dalam kita ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ini yang Bapak Ibu yang sering salah kita lakukan. Contoh Bapak Ibu, waktu anak tidak siap PR, sebenarnya kita tidak boleh mendirikan dia di lapangan. Waktu anak terlambat Bapak Ibu, kita nggak boleh memanggil dia ke depan, atau dia memisahkan tempat barisannya. Itu akan mencoreng citra murid menurut penelitian dan ahli para pendidikan. Yang harus kita lakukan ini adalah bertanggung jawab. Contoh tadi Bapak Ibu, waktu siswa mencoret meja, boleh kita buat dia harus menghapusnya sampai bersih. Beralasan ya Bapak Ibu, karena dia tidak bertanggung jawab mencoret meja, dia harus bertanggung jawab membersihkannya. Relate. Ini kadang-kadang PR yang dia mencoret meja, yang kita suruh mencuci kamar mandi, enggak relate. Contoh, siswa boleh tidak 15 menit lebih lama pulang karena tidak mengerjakan PR. Di 15 menit ini anak-anak itu tersebut kita suruh mengerjakan PR yang tidak dikerjakannya itu. Kalaulah dia berdiri Bapak Ibu, apalah manfaat dari dia berdiri? Tidak ada dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kami sudah melakukannya di kelas 5 Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu banyak saya lihat di TikTok, tapi menurut CG pendidikan guru penggerak itu salah. Contohnya, tidak boleh ribut. Kata tidak Bapak Ibu seharusnya dihapus. Memang kemarin setelah CGP ini kita sudah mengajarkan lagu anti bullying kepada anak-anak.
ada bunyinya seperti ini. Jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Tapi setelah materi ini kami pelajari di bulan Bapak Ibu, sebenarnya kata jangan suka caci maki itu sebenarnya bukan kalimat positif bagi peserta didik. Contohnya boleh diganti. Jadi ibu fasilitator kami juga bilang yang viral di TikTok itu sebenarnya tidak bagus, kurang bagus, bukan tidak bagus. Karena kata-kata kalimat negatif yang ditekankan ke anak-anak. Jangan suka caci maki, jadi yang terekam di anak-anak caci makinya, terekam di anak-anak pukul-pukulnya. Contohnya kita buat jangan ribut, ributnya yang direkam oleh anak-anak. Tapi kalau kita buat keyakinan kelas untuk menghargai, jadi yang kita tekankan menghargai. Contoh, tidak boleh menyontek. Kalau menyontek itu berarti tidak jujur ya Bapak Ibu. Jadi yang kita tekankan kalimat-kalimat positifnya, jujur, menghargai, disiplin, bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Jadi kita menghindari kalimat-kalimat negatif supaya Bapak Ibu di bawah alam sadar anak-anak itu terekam kalimat-kalimat positif itu. Jika sudah terekam, sedikit banyaknya itu akan keluar menjadi perilaku. Jadi Bapak Ibu, waktu anak-anak melakukan kesalahan, ini yang kita lakukan. Segitiga restitusi. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Apa yang kita lakukan? Contoh Bapak Ibu, kemarin saya sudah mempraktekannya. Waktu memang Bapak Ibu, waktu kita melakukan segitiga restitusi ini, kesadaran anak-anak itu lebih daripada kita hanya memberi penghukuman. Apa yang kita lakukan waktu melakukan langkah segitiga restitusi? Satu, menstabilkan identitas. Langkah apa yang kita lakukan di sini Bapak Ibu? Kita tidak biasanya memang menstabilkan identitas sudah kita lakukan sebagai guru. Contoh anak berantem. Apakah kamu tadi berantem? Jangan. Di sini ada Bapak Ibu katanya kodrat alam. Kodrat alam itu Bapak Ibu, setiap anak didik kita berbeda. Memang dari Tuhan, memang dia berbeda, memiliki bakat dan minat masing-masing. Kodrat zaman Bapak Ibu, ini yang kita sering salah. Kodrat zaman kita dengan anak-anak berbeda. Mungkin dulu CBSA itu kodrat zaman kita, cara belajar siswa aktif. Mungkin cita-cita misalnya kelas 1 tuntas baca hitung. Contoh, itu cita-cita goal misalnya. Kalau saya mungkin kalau di kelas 5, yang relate dengan kelas 5 apa? Cita-cita saya mungkin untuk kelas 5, tamat kelas 5, pahamlah dia mengenai pemahaman dia mengenai literasi dan numerasi. Mungkin itu di kelas 4 berbeda. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, selain visi sekolah, ada visi kita sebagai seorang guru. Mungkin guru agama Islam tamat dari kelas 3 sudah gak bisa ikro. Contoh, itulah goal dari guru agama Islam. Agama Kristen mungkin seperti ini. Tamat dia kelas 3, hafal luar kepala ayat Alkitab 52. Contoh. Itulah goal kita setiap orang. Karena visi itu adalah artinya tujuan. Ini refleksinya ya Bapak Ibu. Dalam mempelajari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya semakin memahami peran saya sebagai guru, dan saya membagi praktik baik ini dengan membagi ilmu ini kepada Bapak Ibu sekalian. Oke ya Bapak Ibu, sekian dan terima kasih.